Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di kuliah terakhir. Jadi kebetulan ini di RM Sumantri, bukan di bangku kuliah. Ya, tapi setidaknya bahwa Anda punya pengalaman pernah kuliah di ruangan ini, gitu ya. Ya, baik. Jarang-jarang kan kuliah pakai meja gini kan ya. Kalau kemudian isinya di kelas, mejanya cuma kecil, kalau demonya Bu Vega, laptopnya terjungkal ya. Ya. Itu yang informatika misalnya ya. Oke. Ya, ini adalah kuliah terakhir. Mengapa ini kuliah terakhir? Karena setelah acara yudisium nanti, Anda adalah seorang sarjana teknik dan sarjana komputer. Pasang selendang di dada Anda, foto yang bagus, upload di media sosial. Sarjana komputer, sarjana teknik. Keren kan ya? Oke. Mak, anakmu sarjana, captionnya gitu. Oke, ya. Jadi saya spesialis memberikan pembekalan ya sejak jadi dekan, sebelum jadi dekan, kemudian sudah tidak jadi dekan karena sekarang saya jadi kepala biro. Wah, jadi kalau Anda butuh informasi berkaitan dengan pendaftaran Unitomo, maka hubungi saya ya di nomor berikut ini ya. Ya. Karena saya sekarang bagian tim promosi Unitomo, kepala biro, kerjasama humas dan promosi, gitu kira-kira. Ruangannya persis di bawah gedung ini di pojok itu ya. Oke, mungkin ada yang pernah bimbingan ke saya ya, ketemunya di situ ya. Pak, di mana? Di humas. Nyari di humas kok nggak ada gitu ya. Ternyata di sebelahnya gitu ya. Oke, ini Pak Mas Menwa ini ya. Oke. Ya, baik teman-teman semua. Mengapa ini penting untuk teknik memberikan pembekalan calon wisudawan? Ya, slide-nya tidak dalam bentuk melebar, tapi dalam bentuk memanjang, ya dibuat menjadi rasio 16:9 supaya nanti mudah diupload di YouTube dan di IGTV. Ya, sudah sadar media sosial gitu ya. Karena prinsipnya kita sekarang sudah mulai menggunakan digital marketing. Ya. Oke, baik. Saya akan mulai dari betapa saya berempati dengan diri Anda. Mungkin Anda begitu lelah saat ini karena setelah revisi yang 2 minggu mungkin dikejar-kejar, ada dosennya dicari nggak ketemu, ya dosennya diketemu tapi masih dicoreti, bolak-balik gitu kan ya. Setelah bolak-balik ketemu dosennya, dapat asisten dosennya, tinggal bayarnya. Bayarnya itu begitu melelahkan bagi diri Anda. Sampai kemudian uang Anda sekarang tinggal receh. Saya yakin uang Anda tinggal receh. Ya, sampai kalau Anda tarik kantong Anda, maka Anda tinggal kantong Anda tuh tinggal, oh mana sekarang tadi? Kok lari? Bentar. Ya. Jadi kalau kemudian saya mencoba untuk berempati dengan diri Anda, maka sebenarnya Anda sudah luar biasa perjuangannya sampai dengan titik ini. Ya, mengapa ini menjadi begitu penting? Ya, karena pada prinsipnya sebenarnya ternyata bahwa semua yang Anda lakukan itu merupakan sebuah perjuangan yang begitu panjang. Dan akhirnya Anda sampai pada tahap menjadi winner. Semua yang ada di sini adalah winner. Karena perjuangan Anda ibaratnya kalau orang lari estafet, ya orang lari maraton, maka Anda sampai pada garis finish. Coba dilihat, diingat-ingat teman sebelah Anda, berapa banyak yang kemudian dia tertinggal di belakang sana, bahkan memutuskan untuk tidak meneruskan lari maratonnya. Maka Anda adalah orang-orang yang ya sampai pada garis finish. Ya. Bentar, ini kenapa kok macet? Oh, nggak macet ya? Ya, ternyata tidak macet juga. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa, nggak bisa stop dulu aja. Ya, ya, oke, saya kembali ke sini lagi. Ya, saya mencoba. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa ternyata tidak hanya butuh pikiran, Pak, untuk berjuang menjadi seorang sarjana itu, Pak. Tapi juga ternyata membutuhkan money. No money, no honey. No money, no dong, gitu kan? Enggak ya? Oke. Perjuangan. Bahkan ada juga yang mungkin menggadaikan setelah Anda selesai ujian TA, ya, revisi selesai, maka laptopnya disekolahkan untuk bisa bayar yudisium. Luar biasa kan? Enggak Pak, bukan laptop kok Pak. Saya utang sama pacar saya berupa mas kawin Pak. Mas kawinnya diminta di depan. Ya, oke. Jadi ini perjuangan semua. Ya, Jar Basuki Mobowo semua tidak hanya membutuhkan ini, tapi juga membutuhkan fulus supaya semua menjadi mulus.
Berapa banyak? Seberapa sering ada di antara Anda yang kemudian tidak bisa ikut UTS gara-gara belum bayar UTS, akhirnya tidak bisa ujian? Ya, oke. Bolak-balik ke Warek 2, nggak ketemu-ketemu untuk minta dispensasi pembayaran, pada akhirnya juga tidak bisa. Ya, itu. Tapi sebenarnya kepahitan yang kita rasakan itu adalah bagian dari nikmat yang kemudian kita akan syukuri berikutnya. Suatu saat ketika kemudian Anda, mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Anda menjadi orang yang sangat penting di negara ini, atau minimal di desa Anda, atau di RT Anda, atau di gang rumah Anda. Anda akan begitu mengenang, biyen ya, wah gitu kan ya. Kalau Anda reuni, biyen angel banget gitu kan ya, dan seterusnya. Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa Anda adalah the winner yang lari sampai pada garis finish. Ya, tepuk tangan untuk Anda semua ya. Saya tidak katakan bahwa ini sebuah keberuntungan, tidak. Karena 99%-nya adalah usaha Anda dan 1%-nya adalah keberuntungan. Jadi sebenarnya karena usaha Anda. Betapa kemudian Anda melean, tidak tidur ya untuk bisa besok ujian. Gimana caranya supaya punya belajar strategi nodong dosen pembimbing supaya bisa langsung ACC. Pak, tinggal tanda tangan aja. Kamu sudah bimbingan? Belum, Pak. Gitu kan? Tetapi sebenarnya cikal bakal zaman dahulu kala, mungkin kalau Anda sekarang usia 20 tahun, sebenarnya 20 tahun yang lalu Anda adalah the winner. Anda mengalahkan sperma-sperma yang lainnya untuk sampai pada indung telur, sehingga kemudian sperma itu membuahi indung telur dan jadilah diri Anda semua. Ya kan? Coba bayangkan, sekali semprot 1 juta spermatozoid mereka berenang. Dan akhirnya mereka yang kemudian memasuki sel telur dapat membuahi, dan kemudian itu jadilah diri Anda. Anda adalah the winner sejak di usia ya sebelum Anda jadi bayi. Nah, itu kan ya. Sadari ini ya. Tolong, walaupun Anda mungkin belum menikah, jangan sia-siakan the winner tersebut ya. Kasihan ya. Ya, masa di kamar mandi, Bapak gitu. Ya, tolong gitu ya. Oke. Ya, tahan ya. Ya, mungkin nanti 25 tahun ya baru Anda sudah mulai bisa bekerja. Minimal Anda kalau nanti lulus wisuda, foto wisuda Anda bisa digunakan sebagai modal untuk melamar. Ya, datang ya masih pakai toga gitu kan ya. Langsung dari wisuda langsung pakai toga langsung ngelamar ya. Toganya dipasang juga di waktu ngelamar gitu ya. Jadi kalau mau cium tangan calon mertua, kena toga Anda gitu ya. Ya, oke. Jadi prinsipnya adalah bahwa sebentar lagi Anda akan menjadi seorang sarjana teknik, sarjana komputer. Nama Anda sekarang akan bertambah 3 huruf, 4 karakter, sak titiknya. Ya, karena ada orang yang bercita-cita bagaimana caranya supaya gelarnya lebih panjang daripada namanya. Ya. Jadi sudah ada Eskom, MT, apalagi CSD, CEA, COS, pokoknya banyak sekali itu di belakangnya itu. Tambah doktor sama haji di depannya gitu ya. Hajinya nggak mau pakai H, HAJI gitu, supaya lebih panjang. Ini adalah Ricky, ya, mahasiswa saya tahun 2015 dia wisuda sebagai wisudawan terbaik. Saya juga nggak tahu sekarang dia di mana. Ya, tapi prinsipnya adalah nggak masalah berapapun IPK Anda, tidak masalah apakah Anda lulusan terbaik atau lulusan terburuk. Nggak ada ya lulusan terburuk, semuanya adalah lulusan terbaik sebenarnya ya, lulusan yang baik. Tapi prinsipnya setelah ini, ya, Anda akan mengalami wisuda-wisuda yang berikutnya. Ya, oke. Jadi tanggal 11 Maret nanti kita akan ketemu lagi di Diandra, insya Allah. Ya, jaga kesehatan supaya Anda punya foto wisuda. Ya, jangan seperti mahasiswa UNS kemarin, Sunan Kalijaga kalau nggak salah, wisudanya dipakai toga di rumah sakit, ditemani oleh 2 sahabatnya kiri kanan sama-sama pakai toga. Ya. Lebih membahagiakan lagi kalau Anda sehat, kemudian wisuda di Diandra dan bisa foto di panggung seperti ini. Oke ya. Jadi itu. Nah, pada prinsipnya bahwa hidup itu adalah pendakian, hidup itu adalah perjuangan. Semua di antara kita sama-sama berjuang untuk bisa mencapai titik puncak. Mungkin Anda bukan anggota Mapalas, mungkin Anda tidak pernah mendaki gunung, ya, Anda tidak hobi hiking. Tapi sebenarnya hidup itu tuh seperti seorang yang dia hiking untuk bisa mencapai titik puncak gunung yang akan kita capai. Ya, dengan susah payahnya kita mendakinya, tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada. Ya, sekolah itu tidak mudah. Kuliah juga tidak mudah.
Ya, jadi saya yakin kalaupun yang lulus 3,5 tahun atau 7 semester paling cuma 1-2 orang. Dari pengalaman saya dalam setiap angkatannya paling cuma ada 1 atau 2. Kemudian 10%-nya mungkin dia lulus pas di 8 semester. Dan sebagian besar 14 semester. Dia adalah donatur terbaik untuk Unitomo. Investor yang harus dihormati oleh Unitomo. Ya. Jadi kalau kemudian suatu saat Anda reuni, maka kalau Anda lulus 14 semester, bahkan ada yang 2015 kan, berarti 16 semester, karena dapat perpanjangan. Maka Anda kenalkan, saya Pak, investor terbaik Unitomo. Ya. Jadi tidak ada yang mudah. Kuliahnya susah, kadang-kadang Anda harus mengulang, kadang-kadang bagi mereka yang bekerja, bagaimana mengatur supaya kemudian waktu kerja, ya, dengan waktu kuliah itu bisa sinkron. Ya, kadang-kadang kalau ada yang kerja juga sip-sipan, nggak mudah. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah buah dari perjuangan. Buah dari perjuangan. Semuanya tidak mudah. Ada Pak yang mudah Pak. Kuliah di kampus yang sudah ditutup. Di Jalan Minden sana ada kampusnya. Nggak usah datang ke kampusnya, cukup pakai online semua. Ya, nggak usah pakai skripsi. Tiba-tiba ijazahnya dikirim ke rumah. Setelah itu ketahuan, akhirnya ijazahnya di blacklist dan ijazahnya nggak laku. Betapa banyaknya kampus-kampus yang ditutup, ya, di Surabaya itu ada 3 kampus yang satunya ditutup, 2-nya diperingatkan. Bahkan mereka tidak boleh menerima mahasiswa dan mahasiswanya akhirnya ada yang pindah ke Unitomo juga. Harus transfer karena mereka tidak boleh mewisuda. Jadi saya berharap bahwa semua teman-teman semua jangan pakai cara instan. Saya dari 97 di Unitomo, ya, di Fakultas Teknik, dan saya tidak pernah menemukan Fakultas Teknik itu sebagai fakultas yang instan. Ya, kalaupun kemudian Pak, teman saya kok kuliah di sini kok gampang banget Pak. Ya, itu urusan mereka saja. Ya, amalan mereka, amalan kita. Ya, tapi yang jelas bahwa Fakultas Teknik itu, ya, saya jadi dekan bolak-balik sudah ditawari, Pak, bisa nggak Pak? Kita lulus nggak usah kuliah Pak, bayarnya segini. Ya, mungkin kalau saya sudah terima, ya ada kelas-kelas di Madiun, di mana. Ya mungkin saya ke kampus sudah naik pesawat terbang atau helikopter gitu ya. Repot mendaratnya ya. Itu terbang semua ke jalur Gaza itu ya nanti ya. Gitu ya, repot juga. Prinsipnya ini semua. Tidak ada yang mudah. Maka ketika Anda sampai di titik puncak, kebahagiaan yang akan Anda terima, betapa kemudian perjuangan itu mendatangkan kebahagiaan. Dan itu pun tidak akan lama. Anda mungkin akan bahagia dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini sebagai seorang sarjana. Sarjana rek, Eskom. Ya, sampai di Facebook, di IG, Eskomnya dituliskan. Saya punya mahasiswa yang juga dia lulusan berapa saya lupa, Eskomnya dituliskan di belakangnya. Sebagai bentuk kebanggaannya dia bahwa dia, ya ternyata dia ada satu-satunya sarjana di kampungnya. Satu-satunya. Ya, mungkin bagi Anda yang mungkin tinggal di kota, mungkin Anda lihat tetangganya, dia ada yang sarjana, ada yang diploma. Ya, tapi kemudian kalau Anda perhatikan banyak sekali yang dari kampung, mereka begitu bangganya. Bahkan foto wisuda itu pasti kalau di desa, yang namanya foto wisuda pasti ditaruh di ruang tamu. Plakat KKN-nya. Siapa yang KKN dapat plakat berupa marmer gitu atau berupa cenderamata gitu kan, taruh di lemari gitu kan ya. Sehingga kalau ada tamu, oh iya ini anak saya kuliah di Dr. Somo. Oh dokter ya, iya gitu kan ya. Terus biayain aja kan ya. Pokoknya kalau kuliah di Dr. Somo pasti jadinya dokter ya. Ya. Maka Anda sekarang berada di puncak. Tapi ingat baik-baik bahwa sebenarnya masih ada banyak sekali gunung-gunung yang harus Anda taklukkan. Kuliah ini salah satu gunung yang Anda taklukkan sekarang. Anda sekarang berada di puncak menyelesaikan misi pendakian Anda. Setelah Anda berada di puncak, terus Anda mau ngapain? Pesan saya, ketika Anda berada di puncak, maka bantulah orang lain. Tebarkan nilai manfaat supaya mereka juga mencapai apa yang Anda capai. Apa? Macam-macam. Bantu teman-teman Anda yang belum lulus. Ya, motivasi mungkin adik-adik Anda yang mungkin atau tetangga-tetangga Anda supaya mereka juga memiliki pendidikan tinggi yang sama. Karena ketika Anda berada di puncak, maka kemudian tanggung jawab Anda sebagai seorang sarjana
adalah menebarkan manfaat bagi orang lain. Tidak kemudian Anda hanya cukup bangga dengan Eskom ST Anda. Tapi kemudian apa nilai manfaat dari Eskom dan MT yang Anda terima? Oke. Ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa sukses besar didapat dari sukses kecil dari banyak anak tangga. Kalau Anda bermimpi 5 tahun ke depan, Pak, saya akan punya perusahaan yang menyaingi Bill Gates misalkan. Maka kemudian sebenarnya untuk bisa mencapai titik puncak menyaingi Bill Gates di sini, Anda harus menaiki anak tangga. Kesuksesan besar di puncak ini dimulai dari kesuksesan yang kecil-kecil. Kesuksesan dari Anda bangun tidur. Kesuksesan ketika kemudian Anda merencanakan apa yang akan Anda lakukan ke depan. Kesuksesan ketika kemudian Anda diterima bekerja. Kesuksesan ketika kemudian Anda melamar anak orang dan diterima dengan mas kawin, ya cukup seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ya kan? Tidak ada orang yang kemudian dia dari sini melompat ke sana. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak ada mereka jalan yang mudah. Ya, kalau Anda belajar dari sejarah Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad karena dia punya banyak mukjizat kemudian dia melihat orang langsung beriman? Enggak. Betapa banyak orang yang walaupun sudah ketemu Nabi tapi tidak beriman. Artinya bahwa Nabi dan Rasul pun diuji dengan kesulitan, ya, dengan ujian yang luar biasa. Apalagi seperti kita. Jadi kalau kemudian Anda ketemu pembimbing, ketemu penguji yang salah ini coret lagi. Bahkan tahun kemarin ada mahasiswa bimbingan saya yang menghadap ke seorang penguji itu 10 kali. Artinya selama 1 semester dia hanya bimbingan revisi. Wisudanya sudah semester yang lalu. Ya, dan dia baru menyelesaikan revisinya pada beberapa bulan yang lalu. Berarti bahwa kuliah itu juga bukan hanya butuh modal. Ya, tapi juga butuh ketabahan, butuh kesabaran. Ya kan? Kalau nggak sabar, nyari dosennya nggak ketemu, ke kampus nggak ketemu, di WA nggak dibalas, di WA bolak-balik malah di blok. Siapa yang WA-nya di blok? Ada mahasiswa saya yang WA-nya di blok sama seorang dosen. Akhirnya saya bilang, udah kamu ganti nomor saja. Ya Pak, ini sudah yang ketiga kali saya ganti nomor Pak. Belum yang keempat kalinya, nggak apa-apa. Gitu kan? Bahwa untuk bisa mencapai titik puncak yang Anda inginkan, maka Anda harus sabar untuk bisa mencapai tahapan-tahapan, tangga-tangga. Ada banyak anak tangga lagi yang harus Anda langkahi. Sehingga kemudian jangan berpikir instan untuk bisa mencapai sesuatu hal. Oke, dan saya senang sekali bahwa semua yang ada di sini, calon sarjana teknik ini semuanya adalah orang-orang yang dia sabar dan tabah, ya, dalam perjuangannya untuk bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, bukan Pak Bambang, bukan Bu Safrin, bukan Pak Budi, bukan Pak Wisnu atau Bu Lydia lawan Anda, tapi diri Anda sendiri. Bukan Pak Edi yang informatika, ya, bukan Pak Edi, bukan Pak Yudi, bukan Pak Lambang, tapi sebenarnya diri Anda sendiri. Setiap orang diuji dengan, ya, kadar yang berbeda-beda. Ada yang, wah enak ya kalau pembimbingnya Pak Khairon langsung tanda tangan, atau penguji Pak Khairon langsung apa? Yes, oke, tanda tangan gitu kan ya. Enak kan? Ya, harus bilang nggak enak ya. Ya, baik. Jadi apa yang membedakan? Pertanyaan berikutnya adalah apa yang membedakan antara Anda sebelum dan sesudah menjadi sarjana? Ya, 30 menit lagi ke depan setelah dibacakan SK, Anda sudah dapat menyandang gelar Eskom dan ST. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara Anda sebagai seorang sarjana dan sebelum sarjana? Kalau Anda, ya mungkin yang paling gampang adalah gini, kalau ada demo, kemudian Anda pakai jas almater, Anda teriak-teriak di jalanan, Anda, mahasiswa nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau Anda sarjana, Anda nggak bisa pakai toga demo di depan jalan ya. Atau Anda masih mau pakai jas almater, daftar Unitomo lagi. Ya, bagi alumni dapat potongan, ya kan? Promosi kan? Ya, promosi. Jadi kalau yang sarjana komputer, Anda bisa ambil magister ilmu komunikasi, sama-sama ada komnya di belakangnya.
gelarnya tuh MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi. Anda bisa ganti, apa MIKOM? Magister Ilmu Komputer. Wah, kan mirip-mirip kan ya. Nah, yang ST ini agak repot ini ya. Apa ya? Yang mirip kira-kira, oh bisa ya, Magister Ilmu Pendidikan, bisa MT, Magister Teknologi Pendidikan, MTP ya, bisa kita. Smokso pokoknya ya. Oke. Jadi prinsipnya adalah bahwa Anda harus memiliki kesadaran, iya ya, apa yang membedakan saya setelah saya di wisuda atau setelah saya jadi sarjana dengan waktu saya menjadi mahasiswa. Oke, kita lihat. Pada prinsipnya adalah bahwa walaupun Anda sudah menjadi sarjana, maka Anda tetap harus belajar. Karena belajar itu, ya, Anda harus bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Menjadi sarjana bukan berarti Anda berhenti belajar dan mengembangkan keilmuan Anda. No way, ya. Menjadi sarjana itu berarti bahwa Anda tetap harus bisa belajar dan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Mengapa Anda harus belajar? Ya, karena ilmu pengetahuan itu ada expired-nya. Jadi kalau Anda perhatikan, bahwa be a lifelong learner itu gimana caranya? Menjadi pembelajar itu kira-kira seperti apa, Pak? Tetaplah membaca pagi-pagi kalau yang Anda buka, ya, itu misalkan detik.com atau kompas.com. Atau kalau misalnya berkaitan dengan Instagram, Anda follow ya sesuai dengan bidang Anda. Jadi saya banyak ngikutin bidang-bidang berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan psikologi. Jadi kalau misalnya di IG saya biasanya memfollow akun-akun yang berkaitan dengan 4 hal, dengan filsafat, psikologi, bahasa Inggris, sama komputer. Jadi kalau saya buka IG, oh ini gitu ya. Saya buka IG mesti ada informasi-informasi yang sangat berharga. Sekarang sangat mudah, belajar apapun Anda tidak perlu beli buku kan? Karena sekarang kalau Anda connect ke internet, maka Anda bisa dengan mudahnya mendapatkan berbagai macam asupan. Ya, kalau badan Anda butuh makanan supaya tetap sehat, supaya tetap hidup, maka sebenarnya pikiran Anda juga membutuhkan asupan gizi. Asupan gizi untuk pikiran adalah bacaan yang baik. Entah itu podcast, ataupun bacaan, atau bertemu dengan orang yang lain yang dia mungkin bisa memberikan motivasi kepada diri Anda. Sehingga kemudian, ya sebagai seorang sarjana, ya Anda harus terus mengembangkan keingintahuan. Saya malu kalau kemudian suatu saat saya menemukan Anda menjadi seorang penyebar hoax. Jadi karena ketika suatu saat saya masuk ke sebuah grup informatika tahun 9 berapa saya lupa. Karena saya masuk di beberapa grup informatika yang alumni-alumni ya. Saya lihat loh, ini kok sarjana komputer kok malah menyebarkan hoax. Ya, itu nggak boleh. Ya, karena seharusnya yang membedakan Anda dengan orang awam adalah bahwa Anda memiliki kemampuan berpikir kritis. Ketika Anda mendapatkan informasi, maka Anda lihat, oh ini benar nggak sih? Maka Anda cari dulu, oh nggak benar ternyata. Di Unitomo ini banyak sekali kalau dosen-dosen yang sudah sepuh, Pak Coy, ini kira-kira benar nggak ini hoax apa bukan? Mereka biasanya konfirmasi ke saya. Kenapa? Mereka agak susah untuk bisa memverifikasinya di internet. Sehingga biasanya saya carikan, terus saya kirimkan linknya. Ini hoax Bu, ini hoax Pak. Gitu ya. Itu penting sekali bagi Anda ya. Jadi teruslah untuk bisa ya belajar ya supaya kemudian Anda bisa menjadi expert, menjadi pakar. Ya, jangan berhenti belajar. Karena ketika Anda berhenti belajar, maka bencana yang akan Anda hadapi. Teknologi itu sama seperti obat. Semuanya ada expirednya. Yang nggak ada expirednya itu ilmu bahasa Indonesia, ilmu Pancasila, ya ilmu agama itu nggak ada expirednya. Kalau sekarang rukun iman, ya ada 6, rukun Islam ada 5, maka 100 tahun yang akan datang tetap sama jumlahnya. Tapi kalau sekarang Anda belajar Python, ya bahasa pemrograman Python, atau framework misalkan Code Igniter, atau Laravel, maka 5 tahun lagi belum tentu itu digunakan. Dari sejak saya belajar komputer tahun 92, saya sudah belajar bahasa pemrograman Basica, ya Visual Basic, ya Assembly, kemudian apalagi Pascal, C++, banyak sekali ya, sampai akhirnya terakhir Python.
Ya, dan yang tadinya Java itu merupakan bahasa pemrograman yang digadang-gadang, sekarang Java sudah mulai ditinggalkan. PHP, ya PHP saya kira selamanya akan tetap digunakan. Kenapa? Ya, karena itu adalah tipe dari pria dan wanita yang suka PHP. Ya, ya pemberi harapan palsu itu banyak di sini. Ya. Wajahnya kelihatan sekali ya. Yang tadinya waktu mengerjakan skripsi dibantu gitu kan ya, setelah lulus wisuda yang membantu berharap bisa jadi pacarnya ternyata say goodbye gitu kan ya. Itu banyak sekali di kampus-kampus itu. Ya, ya oke. Jadi ilmu itu mudah expired, terutama ilmu teknik. Sama juga seperti ilmu sipil. 10 tahun yang lalu, seorang sarjana teknik sipil harus bisa menggambar di kertas kalkir, pakai pulpen Rapido. Ya, pakai meja gambar yang besar itu, kemudian kalau dia mau gambar denah dia pakai. Ilmu itu sekarang nggak digunakan. Kenapa? Karena semuanya setelah ada AutoCAD pakai AutoCAD. Bahkan sekarang sudah ada software yang bisa menggabungkan antara ilmu struktur dengan arsitek. Ya, bayangkan. Sudah bisa langsung muncul 3D-nya, bisa menghitung kekuatannya, ya dan seterusnya. Jadi karena ilmu itu mudah expired, itu artinya bahwa Anda harus terus belajar. Bukan harus terus minum obat ya, enggak ya. Harus terus belajar. Jadi prinsipnya bahwa kita hidup di era VUCA. Apa VUCA itu? Bahwa di era VUCA ini uncertainty. Tidak ada kehidupan yang pasti. Semua berubah, volatile. Ya, semuanya berubah. Bayangkan, 3 tahun yang lalu ketika 2019, akhir 2019 muncul pandemi, betapa banyak orang yang panik. Dia nggak tahu harus bagaimana. Bekerja di luar nggak bisa, jualan nggak bisa. Ya, THR tutup, mau kemana-mana tutup, semuanya harus di rumah. Ya, ke depan kita nggak akan tahu lagi seperti apa. Mungkin setelah virus, mungkin ada juga bakteri. Ya, atau mungkin juga ada jamur yang sangat berbahaya. Tapi prinsipnya adalah bahwa kehidupan kita itu tidak akan pernah stabil. Ya, pasti akan ada sesuatu hal yang entah perang seperti perang Ukraina dan Rusia yang mungkin kita tidak pernah ramalkan sebelumnya. Ya, dan ternyata perangnya di ujung sana, dampaknya ke sini. BBM meningkat, minyak goreng, gara-gara perang, minyak goreng di Indonesia menjadi langka. Apa hubungannya? Karena biji matahari yang diekspor dari Ukraina dan Rusia masuk ke Eropa itu tidak bisa. Sehingga orang Eropa butuh minyak goreng dan akhirnya kemudian mereka impor dari Malaysia, kelapa sawit dari Malaysia, dari Indonesia. Semua akhirnya jauh lebih mudah lebih gampang diekspor, mendapatkan cuan dibandingkan dengan dijual di dalam negeri yang harganya dipatok oleh pemerintah. Jadi sebenarnya di dunia global ini, apa yang terjadi di belahan bumi yang lain akan berpengaruh juga di suatu belahan bumi kita. Ya, ini gambarannya. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa pada VUCA semuanya serba membingungkan, ambiguity. 2024 misalkan nanti akan ada pemilihan presiden. Pasti akan berbagai muncul black campaign, kampanye hitam. Ya, akan muncul buzzer-buzzer RP, ya, nasi kotak, nasi goreng, nasi uduk dan seterusnya. Ya. Dan Anda akan bingung, ini yang mana yang benar ini? Yang tadinya, wah ini yang rambut putih yang mana sih? Akhirnya semua calon presiden semuanya disemir putih rambutnya. Ya, gara-gara katanya kalau calon presiden itu yang nanti rambutnya warna putih gitu ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi dan masalah ke depan akan semakin kompleks. Bayangkan, Transmart sudah mulai banyak tenan yang dia tutup. Ya. Kalau Anda perhatikan, orang sekarang datang ke mall, anak-anak remaja, ibu-ibu datang ke mall, mereka jarang yang mau belanja. Rata-rata mereka cuma wisata kuliner. Itu mengapa kemudian sekarang banyak sekali kafe. Kalau Anda jalan dari perempatan Gedangan sampai ke Buduran itu, pinggir kiri itu semuanya itu adalah kafe semua, warung kopi. Besar-besar tuh warung kopinya. Akhirnya apa? Sidoarjo dinobatkan sebagai kota warung kopi terbesar di Indonesia. Ya, jadi warung kopinya nggak kecil, cuma kayak hanggar pesawat terbang gitu kan. Jadi kalau Anda mungkin kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Sidoarjo ya, kebetulan saya di Gedangan. Oke, jadi ini gambarnya bahwa dunia akan semakin jauh lebih kompleks. Permasalahannya tidak bisa dipecahkan dengan algoritma yang sama. Sehingga kemudian Anda semua harus terus belajar, ya harus melihat realitas bagaimana kemudian, ya coba perhatikan, bagaimana Singapura yang dia tidak punya resource, tapi dia bisa menjadi negara yang kuat, bisa menjadi negara yang maju. Karena SDM-nya kuat,
Ya, mereka pintar di perdagangan, mereka beli apa, dijual kemana, harganya berapa. Ya, mereka tidak punya perkebunan, tapi mereka bisa jual hasil kebun. Mereka tidak punya tambang, tapi mereka bisa jual batu bara. Ya, kenapa? Karena SDM-nya luar biasa. Nih, jadi kalau Anda berhenti belajar, maka Anda juga akan menjadi expired. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, what next? Setelah Anda keluar dari Unitomo hari ini, setelah Anda yudisium, Anda foto-fotoan puas di I Love Unitomo, di gedung Unitomo yang baru, jangan foto dari belakang, tolong. Ya, gedung F jangan foto dari belakang, dari depan saja. Karena yang belakang belum saya dandani. Ya. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang foto dari belakang, enggak kok, tetap kok yang belakang. Anda salah foto, ya. Berarti posisi Anda, mungkin kameranya Anda jelek ya. Ya, jadi foto di depan yang tampak kan bling-bling kan gedung kita, ya. Dalamnya tetap. Tapi nggak apa-apa. Itu minimal bahwa kalau kemudian itu seorang gadis, Unitomo sedang bersolek. Supaya kemudian maba-maba, calon maba yang lewat, Unitomo ya, oke. Gitu. Ya, gitu kan? Ya, harapannya begitu. Jadi tidak tetap, tapi alhamdulillah saya kira ini bagian dari progres bahwa ke depan akan jauh lebih baik lagi. Ya, ada banyak rencana dari rektorat untuk bisa mengembangkan Unitomo. Ya, mudah-mudahan ketika mungkin 3-4 tahun lagi Anda balik lagi ke Unitomo, Anda sudah pangling. Ya, Anda kesasar ke Beratang sana. Unitomo udah pindah, enggak tetap di sini gitu ya. Anda salah ke Beratang gitu ya. Beratang bukan Unitomo ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang akan Anda kerjakan setelah Anda selesai wisuda nanti? Ya, pertama adalah apakah Anda akan santai saja atas nama healing? Kemudian, Pak, saya butuh healing, Pak. Saya ngerjakan skripsi itu stres, Pak. Saya butuh healing. Maka kemudian Anda ngapain? Anda healing. Liburan selama sebulan. Ya. Liburan ya, sampai lama banget itu healing. Atau pilihan kedua adalah bahwa Anda akan bekerja. Pak, saya nggak bekerja selama ini, Pak. Oke, saya setelah dapat Eskom ST ini jasa, saya akan bekerja. Oke, keren. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Ya, orang yang mulia itu adalah sebesar apapun hasil penghasilan Anda, kalau itu digunakan untuk Anda makan, maka itu adalah Anda orang yang mulia, yang tidak menggantungkan hidup Anda pada orang lain, walaupun itu orang tua Anda sendiri. Mulailah berpikir bahwa ketika Anda lulus, orang tua Anda sudah membekali Anda dengan pendidikan yang baik, maka berikutnya harapan mereka adalah supaya Anda bisa terbang sebagai seorang Raja Wali dari sarangnya untuk tidak hanya menunggu suapan dari orang tua Anda. Oke, mudah-mudahan setelah Anda ini pulang dari kampus, Anda hampiri orang tua Anda, setelah Anda sungkem, kemudian Anda bilang sama ibu sama bapak Anda, Pak, mulai hari ini aku tidak akan minta uang ke bapak dan ibu. Mudah-mudahan bapak ibu bisa transfer. Ya kan? Pak, kerjaan saya sebagai model, foto model sudah cukup, Pak. Ya, dari foto menggunakan skateboard kemarin, Pak, saya Christine ini ya. Ya, oke. Jadi bekerja ya, mungkin kita katakan. Atau Anda sudah bekerja dan target Anda setelah ini adalah meningkatkan karir Anda. Bagi Anda ijazah S1 atau surat keterangan lulus itu merupakan ya lembaran yang Anda tunggu-tunggu untuk bisa meningkatkan karir Anda. Karena setelah ini Anda terima surat keterangan itu jangan diuyal-uyal, cuman ini doang, masa kuliah cuma dapat selembar kertas. Itu berharga kertasnya ya. Ya. Yang membuat kertas itu berharga karena ada tanda tangannya Pak Dwi dan stempel Fakultas Teknik. Ya, Anda bisa beli satu rem kertas tapi sama aja nggak ada harganya. Ya. Jadi nantinya Anda bisa gunakan untuk bisa lapor ke perusahaan Anda, Pak, sekarang saya sudah lulus kuliah, ya mohon untuk bisa ya mendapatkan kepercayaan penempatan. Wah, gitu kan ya. Ya. Atau Anda mungkin nggak, Pak, saya nggak mau bekerja ke orang lain, tapi saya ingin membuka usaha sendiri. Oke, keren. Pak, saya masih muda, Pak, usia saya masih 23 tahun, Pak. Saya pengen kuliah S2 lagi. Target saya bahwa pendidikan S2 penting, Pak. Ke depan akan sangat penting. Maka Anda mungkin studi lanjut. Terserah, mau yang mana saja. Tapi prinsipnya adalah bahwa apakah Anda mau start ya healing dulu, apakah Anda mau bekerja, apakah Anda mau menikah, apakah Anda mau melamar atau dilamar, prinsipnya Anda harus punya rencana ke depan. Oke.
Jadi kalau Anda mau santai-santai healing-healing ya, maka hari ini healing, besok tetap pening. Ya, Anda kerja cari uang untuk healing, uangnya habis, Anda pening lagi, ya kan? Maka dari itu kemudian ya healing sewajarnya saja. Healing tidak harus berlibur, ya healing bisa mungkin ya bersama keluarga, bersama teman, kumpul-kumpul, rujaan gitu kan? Ya itu juga sudah healing, ya. Oke. Nah, kenapa saya katakan bahwa jangan terlalu lama healing, jangan terlalu lama nganggur? Karena kalau sudah masuk angin, Anda tahu mobil mesin diesel. Mobil mesin diesel itu kalau masuk kemasukan angin itu susah disater. Kalau susah disater, maka harus didorong. Mending kalau ada orang yang mau mendorong Anda. Jadi umumnya orang yang kemudian setelah dia lepas dari kuliah dan dia pengen santai-santai saja dulu selama 2 bulan 3 bulan, berbahaya kalau kemudian mindsetnya itu sudah berubah. Ya, dia mulai takut, dia mulai gamang untuk bisa melamar pekerjaan, diterima nggak ya? Ngelamar sekali 2 kali ternyata ditolak. Akhirnya apa? Dia di rumah aja nunggu nasib. Dan ini berbahaya. Sehingga saran saya, setelah selesai ini Anda harus tentukan langkah berikutnya, jangan berhenti. Ya, ada dalam fisika itu ada yang namanya hukum kelembaman. Sekali sebuah benda itu berdiam, untuk menggerakkan kembali dibutuhkan energi yang jauh lebih besar lagi. Sehingga kemudian senyampang Anda sekarang bergerak, maka teruslah bergerak, jangan berhenti. Ya, apa yang Anda mau lakukan, lakukan untuk kebaikan Anda di masa yang akan datang. Prinsipnya adalah bahwa apa yang ada pada Anda hari ini adalah hasil buah dari apa yang sudah Anda lakukan di masa lalu. Dan masa depan Anda ditentukan oleh apa yang Anda kerjakan hari ini. Ya, oke, tepuk tangan untuk Anda semua ya. Jadi sebenarnya apa yang Anda capai hari ini adalah buah dari apa yang Anda kerjakan di masa lalu. Ya, kenapa kok Anda misalkan lulus 14 semester atau 16 semester? Ya karena mungkin Anda sudah niat dulu. Enggak Pak, saya pengen memuas-muaskan kuliah Pak. Senyampang masih muda, saya harus kuliah pas 16 semester Pak. Alhamdulillah keturutan. Oke. Kemudian kalau Anda memilih untuk bekerja, maka Anda ada baiknya untuk menyimak dari apa yang disampaikan oleh Jack Ma. Saya termasuk salah satu pengagum Jack Ma karena perjuangan Jack Ma luar biasa. Ya, kalau Anda memahami biografi Jack Ma, bagaimana dulu dia bekerja ditolak, magang di McD ditolak, ya ngelamar di akademi untuk wajib militer juga ditolak. Ya, dan akhirnya kemudian dia membuka usaha sendiri. Jadi memang nggak mudah juga. Kalau Anda lihat Jack Ma dan Alibaba-nya besar saat ini, ataupun Steve Jobs besar ya, walaupun sudah almarhum ya, ataupun Mark Zuckerberg, Anda paham ketika Mark Zuckerberg bikin Facebook, dia bikin yang kemarin ternyata gagal juga kan? Vista sih apa? Meta. Ya, Meta ya. Maka apakah berhasil? Enggak juga. Isi Meta cuma beberapa gelintir yang sudah masuk. Padahal harapannya tuh manusia tinggal di dunia maya, kemudian mereka menggunakan avatar 3 dimensi, bisa saling berinteraksi. Ya rapat, mungkin ketemunya seperti ini juga dalam bentuk mungkin pakai kacamata Google itu ya, pakai virtual reality atau augmented reality misalkan. Ya. Jadi apa kata Jack Ma? Jadi yang pertama, kerja tidak harus sesuai bidang atau passion. Ya. Ketika Anda nanti lulus mendapatkan kesempatan untuk bekerja apa saja. Ya, karena itu mungkin suatu saat itu bisa jadi batu lompatan bagi Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda. Sebenarnya passion saya itu adalah di psikologi. Ya, saya dulu waktu setelah lulus SMA, saya maunya masuk ke psikologi UNER. Tapi takdirnya mengatakan bahwa saya tidak diterima. Ya, dan akhirnya saya memilih untuk kuliah di Teknik Informatika Unitomo. Karena apa? Karena murah. Sama kan? Ngaku weo ya. Kenapa? Karena waktu itu informatika adalah angkatan pertama. Jadi ketika saya masuk kuliah informatika, saya cari kakak kelas saya. Kok nggak ada kakak kelasnya? Ternyata saya adalah angkatan pertama di Teknik Informatika gitu ya. Saya nggak bisa tanya, gimana skripsi? Nggak bisa tanya. Yang ada kakak kelasnya adalah anak-anak teknik sipil. Itu. Tapi saya ngambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Maka saya teruskan untuk kuliah dan lulus dan akhirnya kemudian menjadi dosen. Apakah saya mengubur keinginan untuk belajar psikologi? Tidak.
Dari SMA saya belajar psikologi, sampai kemudian akhirnya saya bisa ngajar personality development yang muatannya 90% berkaitan dengan psikologi. Loh, Eskom kok bisa ngajar personality development? Takdirnya begitu. Ya. Tapi prinsipnya adalah bahwa apapun pekerjaan Anda nanti, lakukan. Enjoy. Memang ada dalam filosofi Jepang yang namanya Ikigai. Ikigai itu adalah kalau Anda bekerja sesuai dengan minat Anda, dengan passion Anda dan dibayar, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Sekarang saya selain dosen juga berada di Biro Humas. Saya senang media sosial dan ternyata karena saya senang media sosial, saya diangkat jadi bagian tim promosi. Jadi karena Bu Rektor tuh lihat IG saya sering posting berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan masalah pemasaran, fiksi yang berkaitan dengan AIDA ya, marketing communication atau digital marketing. Akhirnya kemudian saya direkomendasikan untuk menempati sebagai Kabiro kerjasama humas dan promosi. Saya berharap bahwa Anda semua manfaatkan media sosial Anda untuk bisa menjadi portofolio. Ya, kalau Anda yang model, posting Anda berkaitan dengan model Anda. Karena orang yang akan mempekerjakan Anda akan melihat, oh ini, ya. Jadi jangan pernah sambat, jangan pernah misuh-misuh, cacuk-cacuk di media sosial. Karena HRD sekarang, ya kalau Anda melamar pekerjaan, mereka akan tanya, apa media sosialnya Mbak, Mas? Dilihat, isinya ternyata cacuk-cacuk semua. Jamput, gitu kan ya. Maka itu negatif penilaiannya. Ya, anak saya arsitek, saya bilang, kamu harus membangun portofoliomu di media sosial. Jadi semua tugas kuliahnya dia, bikin bangunan, bikin rancangan dan seterusnya, pasti diposting di IG-nya. Sehingga ketika dia menuliskan CV, salah satu di bagian CV-nya itu adalah media sosialnya apa tadi, akun IG-nya. Kenapa? Supaya kalau kemudian dia melamar pekerjaan, calon bosnya tersebut dia bisa lihat, oh ternyata dia banyak kali karya-karyanya. Bagaimana orang tahu bahwa kita punya karya? Kalau kita tidak cantumkan di media sosial kita. Atau di ID link ya, misalkan ya, atau link dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah bahwa ada banyak sekali platform yang bisa digunakan untuk bisa membuat orang tahu tentang diri kita. Kalau Anda tidak pernah menuliskannya, orang nggak akan pernah tahu. Oke, kalau misalnya informatika, Anda pernah buat program apa, bikin aja screenshotnya, taruh di IG Anda. Ya syukur-syukur kalau kemudian Anda ya masukkan juga itu di beberapa website ya, supaya kemudian kalau kemudian Anda masukkan, tinggal kasih linknya, ya orang akan tahu bahwa Anda ternyata sudah pernah membuat proyek apa. Ya. Kemudian kata Jack Ma juga, ya, bekerja di perusahaan kecil atau besar itu sama saja. Kebanyakan orang berpikir bahwa kalau saya mau bekerja Pak, saya pengen di perusahaan yang besar Pak. Itu berarti Anda adalah orang yang mental nunut, mental follower. Kalau buat saya, besar atau kecil sama saja. Bahkan kalau bisa, perusahaan besar gara-gara saya. Ya. Jadi kalau Anda sekarang bekerja di perusahaan besar, kemudian Anda perusahaan kecil, Anda pindah untuk bisa mendapatkan perusahaan besar, saya kira itu wajar, itu manusiawi. Tapi kalau kemudian Anda adalah tipe pejuang, maka kemudian Anda katakan pada diri Anda sendiri bahwa saya ingin perusahaan ini menjadi besar karena saya. Maka Anda berusaha mati-matian, bekerja sepenuh hati, ya masa toktum, ya supaya kemudian perusahaan itu bisa jauh lebih besar dan meningkat. Itu yang luar biasa. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan yang besar, itu biasa. Banyak sekali dari alumni negeri, saya tahu banyak sekali. Kenapa kok? Ini kalau catatan ya. Banyak dari alumni kampus-kampus negeri yang mereka memilih nganggur daripada mereka bekerja di perusahaan kecil. Kenapa? Karena mereka takut malu kalau ketemu temennya, kamu kerja di mana? Di sini loh di Beratang, deket panti pijat yang pom bensin itu. Gitu ya. Apa? Pasar burung? Iya. Gitu. Beneran ini. Mereka banyak yang nganggur. Kalau mereka wawancara, rata-rata mereka akan menargetkan berapa digit? 2 digit. Mereka nggak mau gaji 1 digit, 2 digit. 2 digit artinya di atas 10 kan? Ya. Akhirnya apa? Banyak sekali yang akhirnya mereka nganggur. Catatan ya. Tapi bagi kita semua, saya dan Anda adalah pejuang. Maka kemudian apapun pekerjaan, selama itu halal dan baik, maka lakukan. Ya. Kemudian yang paling penting adalah kamu punya banyak ya kesempatan untuk bisa belajar dan push
diri Anda sendiri untuk bisa bekerja jauh lebih baik lagi. Ya, jadi sekali lagi bahwa komitmen Anda untuk bekerja, tanggung jawab Anda untuk bekerja itu yang harus kemudian ditekan. Kata Jack Ma lagi, penting juga punya bos yang dapat menjadi mentor untuk belajar. Saya termasuk dari awal dulu saya jadi dosen, saya adalah orang yang senang bertanya. Ya, ketemu siapa saja saya pasti tanya. Ban bocor, kemudian tempel ban sambil ngobrol. Bapak asalnya dari mana? Ngobrol. Oh, kok Bapak bisa ya membesarkan anak, kok bisa sampai jadi sarjana semua? Apa Pak rahasianya? Karena bagi saya setiap orang adalah guru. Ketemu tukang bubur naik haji misalkan ya. Ngobrol, gimana Pak? Berapa lama jualannya? Oh, dia apa Pak rasanya, kok buburnya kok nggak gosong Pak gitu ya. Sambil bau sangit-sangit gitu kan ya. Ya. Tapi prinsipnya bahwa semua orang adalah guru sehingga kemudian Anda bisa belajar dari siapapun. Termasuk juga dari pimpinan kita, dari bos Anda. Ya, jadi banyak bertanya, gimana Pak Ras? Jadi saya dulu waktu jadi dosen muda, dulu dekannya Pak Heru Broto, maka saya tanya, ya, gimana dulu Bapak kok bisa mendidik anak supaya bisa jadi sukses? Jadi saya juga belajar dari orang-orang yang sebelumnya. Ya. Kemudian kata Jack Ma lagi, ya, kalau di bawah usia 20 itu adalah waktunya untuk belajar. Usia 20-30 waktunya Anda untuk bekerja ikut orang. Bekerja pada perusahaan orang lain. Kalau Anda pun toh mau entrepreneur itu nggak masalah. Tapi sebaiknya Anda belajar dulu, misalkan contohnya Anda ingin membangun perusahaan konsultan software misalkan. Maka Anda bekerja aja di perusahaan yang besar atau perusahaan yang sudah jadi. Belajari manajemennya, serap ilmunya. Baru kalau kemudian sudah cukup bagus, Anda bisa mendirikan usaha sendiri. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda belajar dari awal, Anda akan ya terjatuh-jatuh. Banyak sekali orang yang dia nekat, ya dari lulus kemudian dia mulai dari kontrak dia bingung. Kadang-kadang juga udah ngerjakan software baru separuh nggak dibayar. Ya, banyak sekali seperti itu. Walaupun sudah ikatan kontrak, hitam di atas putih ada materinya, berani nuntut perusahaan, nggak berani. Nggak punya pengacara juga. Mau bayar pengacara juga nggak punya duit. Apa pengacara dibayar pakai software? Mas, tolong bela saya, nanti saya tak bikinkan software gitu. Ya, oke. Nanti setelah Anda usia 30-40 Anda kerja untuk diri Anda sendiri, 40-50 tahun Anda harus. Jadi kalau 30-40 tahun itu biasanya rata-rata mau ini dulu, mau bikin ini dulu. Banyak hal yang ingin dibuat. Tapi setelah usia 40-50 tahun, kalau Anda adalah seorang software developer, maka Anda harus fokus. Misalnya kalau Anda mau bikin akunting, software akunting saja, nggak usah yang lain-lain lagi. Jadi banyak sekali software host yang dia nggak maju-maju karena semua software dia mau terima. Software akunting iya, inventory iya, kemudian perpajakan iya, akademik iya. Akhirnya apa? Softwarenya nggak ada yang spesialis. Ya, kalau kemudian di teknik sipil pun sama. Anda fokusnya di apa? Anda spesialis membangun musola misalkan ya. Ya sudah, musola aja dulu. Saya tahu ada konsultan arsitek Andi Rahman. Ternyata beliau itu spesialis di dua hal. Ya, di pembangunan masjid ya dan di gedung etnik yang dia pakai batu bata itu. Ya, kebetulan anak saya dia dulu magangnya di perusahaan tersebut. Nah, setelah usia 50-60 tahun Anda sudah settle, 60 Anda tinggal istirahat. Istirahat bukan berarti berdiam diri. Kalau Anda sudah usia 60, tidak ada kata pensiun. Pensiun berarti mati. Banyak orang yang dia pensiun akhirnya malah jadi cepat tua. Jadi cepat mati gara-gara apa? Karena otaknya tidak berkembang. Ya, jadi kalau kemudian Anda punya passive income, mau jalan-jalan kemana-mana, ketika otak Anda tidak digunakan, otak itu sama seperti otot. Otot itu kalau tidak digunakan, dia akan menyusut sel-selnya. Otak Anda kalau tidak digunakan, itu juga akan menyusut sel-selnya. Pak, otak saya masih original Pak. Bukan berarti tambah mahal kan? Ya, tapi ketika Anda tidak gunakan, maka sel-selnya akan menyusut. Ya. Oke. Nah, kalau Anda kemudian mau melamar CPNS, maka perhatikan jadwalnya kapan melamar CPNS. Status akreditasi informatika dan sipil B itu sudah jadi modal utama untuk bisa daftar CPNS. Ya, oke. Jadi jangan khawatir. Ya, kalau dulu misalnya minimal PTS-nya atau akreditasinya harus B, misalkan, maka itu sudah cukup. Tinggal Anda sekarang mau atau tidak. Terutama kesempatan bagi Anda yang di luar daerah. Saya melihat banyak sekali alumni teknik ya yang dia itu berada di Papua, yang berada di NTT, mereka bisa jadi PNS karena mereka nggak punya pesaing, ya, atau tidak banyak pesaingnya. Oke, sehingga ini peluang bagi Anda. Oke. Jadi jadwalnya perhatikan. Tapi kalau Anda mau melamar pekerjaan,
Ya, sekarang tidak perlu lagi fotokopi, kemudian mengirimkan dalam, enggak. Kebanyakan sekarang sudah banyak menggunakan job DB seperti ini atau job street. Ya, Anda tinggal kirimkan, kemudian Anda akan mendapatkan notifikasi perusahaan mana yang kira-kira akan menerima Anda. Oke ya, jadi tidak ada hambatan. Anda dari rumah bisa melamar pekerjaan. Tinggal kapan Anda mau sesi wawancara. Tapi prinsipnya adalah bahwa sekarang terbuka luas Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan apapun. Anda tahu, kemarin ini Unitomo membuka lowongan pekerjaan untuk administrator. Yang saya heran, administrator itu syarat ijazahnya cuma SMA. Yang melamar pekerjaan administrator itu ada yang lulusan S2. Dan saya prihatin. Lulusan S2 ngelamar sebagai administrator di Unitomo dengan ijazah SMA. Ya. Artinya adalah bahwa peluang Anda untuk bekerja ke depan itu sebenarnya luar biasa, tergantung dari kemauan Anda saja untuk bisa mengembangkan diri. Ya, oke. Kemudian kalau Anda sudah bekerja, maka tanggung jawab Anda berikutnya adalah meningkatkan karir. Ijazah dan transkrip Anda itu adalah modal utama untuk bisa meningkatkan karir. Kalau Anda lulus sebagai seorang sarjana teknik, sekarang sudah bekerja dan setelah Anda dapat ijazah biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan karir, maka yang salah ada pada diri Anda. Seharusnya bahwa ijazah tersebut bisa Anda gunakan untuk meningkatkan karir di tempat bekerja. Ya, caranya gimana, Pak? Pertama, upload foto wisuda Anda di medsos supaya teman kerja Anda tahu kalau Anda sekarang sudah sarjana. Bos Anda kalau perlu di-tag siapa nama bos Anda, add nama bos Anda sehingga bos Anda tahu kalau Anda sekarang juga sudah sarjana. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian beliau mempertimbangkan. Siapa tahu ada tugas tertentu yang kemudian ini sarjana ini bisa nih dikasih tugas. Maka itu berarti Anda mendapatkan kepercayaan lebih untuk bisa meningkatkan karir Anda di tempat Anda yang sekarang. Oke ya. Atau yang kedua, setelah Anda yudisium, besok Anda bekerja, mampirlah ke Dunkin Donat, beli 12 pieces gitu kan ya. Berapa sih? Ya kalau nggak punya duit bisa Pak Slamet atau Pak Dwi gitu ya. Tujuannya untuk apa? Bikin selamatan kecil-kecilan di kantor. Apa ini donatnya? Enggak, kemarin yudisium, aku sekarang sudah sarjana loh, gitu ya. Ya enggak gitu juga kan ya. Tapi intinya adalah bahwa ini sekarang apa? Kemarin yudisium. Udah lulus ya? Alhamdulillah udah lulus. Ini namanya walimah. Ya, merayakan keberhasilan Anda sehingga semua orang tahu bahwa sekarang Anda adalah seorang sarjana. Dengan begitu kemudian orang akan bisa ya mempercayakan pada diri Anda jauh lebih baik lagi. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang membedakan Anda sebagai seorang sarjana dengan bukan sarjana ketika Anda bekerja? Setelah Anda menjadi sarjana, maka artinya adalah bahwa ada perilaku yang berubah dalam diri Anda. Apa kira-kira yang berubah? Yang pertama adalah cara berpikir yang lebih kritis, inovatif, dan solutif. Kalau Anda diajak rapat oleh bos Anda, maka kemudian siapa yang punya pendapat? Anda acungkan tangan. Begini Pak, menurut saya, wah gitu kan ya, sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, wah itu bagus sekali. Ya, kenapa? Karena dengan demikian bahwa pola pikir Anda sebagai seorang sarjana itu akan tampak. Bukan hanya sekedar nama label Eskom ST di belakang nama Anda, tapi juga ada perubahan perilaku dari cara berpikir Anda. Kemudian ada keterampilan yang Anda gunakan untuk memecahkan masalah di perusahaan Anda. Contoh nih misalnya ya, ternyata walaupun Anda mungkin bagian purchasing, bagian pembelian, tapi Anda perhatikan, ternyata kok perusahaan ini butuh program akuntansi, Anda buatkan. Pak, saya punya program akuntansi mungkin bisa diuji coba. Ya. Nggak usah mikir bayaran itu otomatis. Saya punya prinsip bahwa bayaran itu akan datang dengan sendirinya. Ya, maka kemudian setelah diimplementasikan ternyata bagus, saya yakin Anda akan diangkat menjadi kepala departemen IT di berikutnya. Ya, Anda akan naik dengan cepat. Kenapa? Karena Anda memberikan solusi bagi perusahaan Anda, bukan hanya sekedar ya dalam bentuk ijazah Anda. Ya. Yang ketiga, bahwa ada perubahan perilaku dan sikap Anda yang mencerminkan sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Apa contohnya? Cara Anda berbicara, cara Anda menyapa, gestur Anda. Oke Pak, monggo. Ya. Oke Pak, mohon maaf, saya mohon izin untuk Pak, izin Pak. Cara berbicaranya ditata. Kenapa? Karena sekarang Anda seorang sarjana. Sehingga orang akan melihat, kok beda ya? Wah ternyata, kenapa? Karena Anda menghargai diri Anda sendiri.
Ada self-esteem yang ada dalam diri Anda sendiri bahwa sebagai seorang sarjana, Anda harus bisa tampil jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, oke, ini saya tidak akan bacakan ini, tadi sudah saya kasih PDF-nya ya. Oke, kemudian, kalau kemudian Anda berencana untuk membuka usaha sendiri, seperti yang tadi saya katakan, sebaiknya, kalau Anda berencana untuk membuka usaha sendiri, seperti Jack Ma tadi yang disarankan oleh Jack Ma, 20-30 tahun ini, usahakan Anda sudah bekerja di perusahaan orang lain, dan belajar bagaimana sistem mereka. Setelah itu kemudian baru Anda berencana untuk membuka usaha sendiri. Tapi senyampang Anda bekerja, ya Anda bisa gunakan. Sekali lagi, bagaimana Pak syarat untuk bisa membuka usaha? Apakah butuh uang? Tidak. Orang komputer, dia hanya butuh seperangkat komputer saja. Dia bisa bikin apa saja dari komputer tersebut. Tidak perlu modal miliaran, kecuali kalau Anda bangun startup seperti Gojek atau Grab misalkan dia butuh bakar duit untuk bisa mempromosikan. Tapi saya kira kalau untuk bangun konsultan IT atau bangun konsultan sipil tidak perlu modal besar. Yang paling penting yang harus disiapkan adalah mindset, pola pikir. Pola pikir sebagai seorang pengusaha harus Anda bangun dari sekarang. Bahwa usaha itu adalah bagian dari cara Anda untuk bisa hidup sejahtera. Tidak selamanya Anda akan terus bekerja ikut orang, ya kan? Kalau Anda punya jiwa entrepreneur, maka kemudian Anda harus kembangkan untuk bisa membuka usaha. Ya, tapi Pak, kalau saya jadi pegawai, ya nggak apa-apa juga, seperti yang kita bicarakan ya. Oke, bagaimana cara memulai bisnis bagi pemula? Ya, saya kira Anda bisa baca di yang tadi ya. Yang paling penting adalah luruskan niat, kemudian bangun nilai-nilai kejujuran bahwa usaha yang Anda bangun itu ya untuk bisa mendatangkan keberkahan. Saya punya banyak pengalaman betapa kemudian ada sebuah proyek, misalkan, Pak, ini ada proyek dari DPRD, potongannya 20% Pak. Ambil enggak ya, ambil enggak ya, ambil enggak ya. Ya kan? Kenapa? Karena berkaitan dengan uang haram atau uang halal. Itu ya, jadi saya dulu pernah ditawari seperti itu. Ya Pak, laporannya ini saya kasih uang 100 juta, Bapak harus melaporkan lengkap 1 juta, tapi nanti dipotong 30 juta. Saya nggak mau. Kenapa? Walaupun saya dapat 70 juta, tapi buat saya 30 juta itu adalah uang suap. Oke. Ya, ini gambarannya ya. Kemudian cari mentor dan lingkungan yang positif. Sekarang banyak sekali grup-grup yang berkaitan dengan pembelajaran untuk menjadi seorang entrepreneur. Harapan saya adalah bahwa jangan hanya berdiam di rumah atau di kos-kosan, tapi cari guru kalau Anda membuka usaha. Kenapa? Karena jaringan mereka rata-rata kuat sekali. Ya, saya juga tergabung di beberapa pengusaha ya. Mereka kuat sekali. Kalau Anda butuh modal atau butuh bantuan atau butuh jaringan, mereka sangat welcome untuk bisa membantu. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau Anda memutuskan untuk studi lanjut, maka ada banyak sekali beasiswa. Sekarang sudah dibuka beasiswa LPDP. Ya, kalau Anda mau ngelanjut S2 di dalam negeri maupun di luar negeri, maka saya kira LPDP bisa menjadi solusi. Ya, LPDP cukup besar ya, dibandingkan dengan beberapa beasiswa. Kenapa? Biaya hidupnya juga cukup baik. Ya, biaya hidupnya dari kuliah. Tetapi, kalau Anda mau ngambil beasiswa, maka siapkan juga nilai TOEFL atau IELTS-nya. Minimal 6. Ya, ini adalah skor IELTS internasional. Ini kebetulan anak saya baru tes IELTS kemarin. Ya, ya kayak ini. Jadi tes internasional bayarnya 3 juta berapa gitu ya? 3 juta 250 kalau nggak salah. Untuk bisa dapat skor IELTS internasional itu. Oke. Nih, jadi siapkan dari sekarang. Kenapa? Anak saya sudah menyiapkannya setahun kemarin. Jadi setelah lulus wisuda, maka nyiapkannya bahasa Inggrisnya diajarin lagi, nyiapkan materinya apa kira-kira seterusnya. Tujuannya apa? Supaya bisa kuliah, bisa S2 ke luar negeri katanya. Tapi ya saya nggak tahu juga, sebagai orang tua biasanya hanya mendukung saja. Ya mudah-mudahan dapatkan keberuntungan ya dari usaha yang dilakukan. Itu sih kalau sebagai orang tua ya. Oke. Nah, sekarang time to plan. Tadi sudah saya kasih pilihan. Sekarang Anda mau ngapain? Setelah lulus nanti Anda mau ngapain? Menikah, melamar, dilamar, ya, meneruskan karir Anda, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda memutuskan saat tidak, misalnya tadi Anda mau kuliah S2, atau Anda mau bekerja, maka rencanakan. Setelah Anda rencanakan, apa kebutuhannya? Kalau Anda mau melamar pekerjaan, apa yang disiapkan? Misalkan, oh saya butuh CV, CV-nya kira-kira bentuknya seperti apa, surat lamaran pekerjaannya kira-kira seperti apa, target perusahaan apa yang mau saya lamar, dan seterusnya. Maka siapkan plan. Kemudian lakukan. Bukan hanya di angan-angan untuk bekerja tanpa action, maka Anda tidak ngapa-ngapain.
baru kemudian cek berhasil nggak, ya. Kalau nggak berhasil ya, maka kemudian ulangi lagi dan seterusnya, ya. Jadi plan, do, check, act, plan, do, check, act ini berulang-ulang seperti itu, ya. Jadi kalau sudah kemudian Anda cek, kemudian action, baru kemudian rencanakan lagi sampai Anda berhasil. Jangan menyerah, mastata'tum, pada prinsipnya bahwa kita tidak pernah tahu pada di usaha yang keberapa kita akan berhasil, ya. Ada pepatah dari kutipan dari Albert Einstein, ya. Life is like riding a bicycle, ya. To keep you balance, you must keep moving. Jadi hidup itu seperti Anda naik sepeda. Kalau Anda tidak ingin jatuh, Anda harus terus bergerak. Kecuali kalau Anda adalah ahli akrobat, yang maju mundur nggak kan? Okay. Tapi prinsipnya orang naik sepeda itu nggak jatuh karena dia bergerak terus. Maka hidup itu sama seperti yang saya sampaikan pada Anda. Jangan kelamaan healing. Ya, setelah ini Anda mau ngapain? Harus terus bergerak. Kalau enggak, Anda akan jatuh. Oke. Kemudian usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukan keduanya, ya, lalu akhiri dengan tawakal. Jadi prinsipnya adalah bahwa ikhtiar, doa, dan pada akhirnya adalah bahwa Anda harus tawakal, berserah diri. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, maka semua itu adalah bagian dari rahmat Allah pada diri kita. Ya, oke, selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf, kuliah terakhir kita mungkin kelamaan satu jam sama seperti satu semester, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Anda semua, ya. Mohon maaf.